Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Esther Gia dengan NIM 68 2020 078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester saya dengan topik yaitu keterkaitan antara bumi dan alam semesta, ekologi, energi, dan pelestarian lingkungan. Kemudian topik yang kedua yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan sosial. Nah, bumi sebagai salah satu planet dari sistem tata surya ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam semesta. Nah, interaksi ini tercermin dalam berbagai aspek seperti pertama itu ekologi, kemudian energi, dan upaya pelestarian lingkungan. Pemahaman akan keterkaitan ini penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Secara ekologi, bumi ini merupakan rumah dari berbagai jutaan spesies makhluk hidup yang membentuk jaringan ekosistem yang sangat kompleks. Keberadaan dari keseimbangan ekosistem ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti radiasi matahari, kemudian kejadian kosmik, dan masih banyak lagi. Nah, radiasi matahari merupakan sumber energi utama bagi fotosintesis tumbuhan yang merupakan dasar dari rantai makanan yang ada di bumi ini. Gangguan terhadap radiasi matahari ini akan mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan dalam ekologi bumi. Oleh karena itu, memahami dan memonitor fenomena alam semesta menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi di planet kita di bumi ini. Kemudian dalam hal energi, bumi juga menerima energi dari berbagai sumber kosmik terutama matahari. Nah, energi matahari ini merupakan fondasi dari siklus energi di bumi yang mendukung proses alamiah seperti siklus air dan angin. Nah, serta menjadi sumber utama energi terbarukan seperti tenaga surya. Nah, ini nanti akan dimanfaatkan untuk seperti dijadikan sebagai sumber energi untuk lampu dan lain sebagainya untuk menggantikan tenaga listrik. Nah, eksploitasi berlebihan dari sumber daya energi fosil di bumi ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat-sangat signifikan, seperti perubahan iklim dan polusi udara yang ada di mana-mana. Nah, oleh karena itu, transisi ke energi terbarukan menjadi krusial dalam upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan ini sebenarnya memerlukan pendekatan yang holistik, yang dimana mempertimbangkan keterkaitan antara bumi dan alam semesta. Pemanasan global serta perubahan iklim sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti yang kadang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yaitu pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, kemudian contoh lainnya yaitu pembakaran sampah, kemudian penggunaan air dengan berlebihan, penggunaan energi listrik yang sangat-sangat berlebihan. Ini sangat menunjukkan betapa rentannya bumi yang kita huni saat ini terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global. Nah, dampak-dampak ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem lokal, tetapi juga sistem iklim global yang dapat berdampak pada stabilitas lingkungan bumi secara keseluruhan. Nah, upaya pelestarian lingkungan yang harus melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah,
Penelitian tentang fenomena alam semesta seperti iklim antariksa dan siklus matahari juga penting untuk memprediksi dan memitigasi dampak potensial pada ekosistem bumi. Nah, dengan menggabungkan pengetahuan tentang ekologi, energi, dan dinamika alam semesta, sebenarnya kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menjaga kesehatan lingkungan serta memastikan keberlanjutan planet ini untuk generasi yang akan datang. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan bahwa bumi dan alam semesta ini memiliki hubungan simbolis yang saling mempengaruhi. Nah, ekologi bumi, pemanfaatan energi, dan upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dinamika alam semesta. Namun memahami keterkaitan ini adalah langkah pertama bagi kita untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan harmonis bagi seluruh kehidupan di bumi. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas terkait dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan sosial Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Nah, perubahan ini bisa kita lihat dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi satu sama lain, atau berinteraksi dari individu ke individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, meskipun banyak dampak positif yang dihasilkan dari iptek ini, namun ada pun beberapa dampak negatif yang perlu kita antisipasi dan kita kelola dengan baik sebagai penggunanya. Nah, salah satu dampak yang paling nyata dari perkembangan iptek ini adalah revolusi dalam komunikasi. Nah, kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara instan tanpa ada batasan geografi. Nah, hal ini memungkinkan terbentuknya komunitas global yang terhubung dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu global. Namun, dampak negatif dari hal ini adalah munculnya fenomena atau disinformasi dan berita-berita palsu yang dapat memicu ketegangan sosial dan konflik. Nah, di bidang pekerjaan, otomasi dan teknologi canggih telah mengubah landscape dunia kerja. Nah, banyak pekerjaan rutin dan manual digantikan oleh mesin, seperti yang kita tahu di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Di luar negeri kebanyakan telah digantikan oleh mesin. Nah, dan bukan hanya mesin, tetapi perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Nah, karena pekerja yang kurang terampil atau tidak memiliki akses terhadap pendidikan teknologi cenderung akan tertinggal. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat dan mampu mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tuntutan teknologi masa depan. Kemudian di dalam bidang pendidikan, teknologi telah memperluas akses terhadap sumber belajar dan mempermudah proses belajar mengajar. Nah, seperti yang kita ketahui di sekolah-sekolah sekarang telah menggunakan e-learning dan berbagai platform pendidikan di dalam jaringan yang memungkinkan siapa saja untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Namun
tantangan yang muncul dari hal ini yaitu kesenjangan digital, di mana seperti yang kita ketahui tidak semua individu atau komunitas memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga hal ini memperburuk ketidaksetaraan sosial di kalangan masyarakat. Kemudian perkembangan iptek ini juga mempengaruhi cara manusia berinteraksi atau bersosialisasi. Seperti yang kita ketahui, media sosial dan aplikasi pesan instan dan platform online lainnya itu memfasilitasi interaksi sosial yang lebih luas dan cepat. Namun interaksi virtual ini juga terkadang mempengaruhi kualitas hubungan tatap muka antara satu individu dengan individu yang lain, dan tentu saja hal ini dapat menimbulkan isolasi sosial, yang dimana kadang-kadang orang tidak keluar dari rumah, mereka hanya berkomunikasi dengan melalui gadget saja. Nah, selain itu juga ketergantungan terhadap teknologi juga dapat menyebabkan masalah seperti kesehatan mental ataupun depresi. Kemudian dari sisi budaya, globalisasi yang didorong oleh teknologi telah memperkaya budaya lokal dengan berbagai pengaruh dari budaya asing. Nah, tentu saja hal ini memperluas wawasan dan memahami budaya antara lintas budaya, tetapi juga hal ini tentu saja mengancam kelestarian budaya lokal yang sangat unik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pengguna dari teknologi perlu ada upaya dalam menjaga keseimbangan antara penerima teknologi baru dengan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional. Nah, jadi secara keseluruhan, perkembangan dari iptek ini membawa dampak yang sangat kompleks terhadap kehidupan sosial, namun di lain sisi teknologi juga membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup dari sisi lain. Nah, menimbulkan tantangan yang harus sangat kita hadapi dengan positif. Nah, untuk memastikan manfaat dan meminimalkan dampak negatif dari perkembangan iptek ini, jadi diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan publik yang bijak, kemudian pendidikan yang adaptif, dan kesadaran kolektif akan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian saja presentasi dari saya. Terima kasih.